Ini yang sudah mengirimkan tugas dua ya. Jadi ini tugas dua rekapnya. Alhamdulillah sudah banyak sekali yang bagus ya. Jadi tinggal diberikan eh, terus-terus apa namanya referensi gitu ya sehingga penulisannya akan lebih bagus lagi. Kita akan bahas ketentuan penulisan. Ketentuan penulisan ini yang ini seperti yang pernah kita share di Tuet 2 ya, tapi di sini yang saya mau fokuskan adalah nantinya di tugas 3 itu yang kita kumpulkan adalah 15 isinya ya, 15 sampai 20 halaman. Jadi di luar cover atau kalau ada ringkasan proposal atau abstraksi dan daftar pustaka. Jadi isinya saja 15 sampai 20 halaman. Yang pertama harus gunakan template proposal penelitian manajemen. Ini sudah di-share berkali-kali ya. Jadinya gunakan template ini. Kita jadi sudah mulai maksimal menggunakan template ini. Ya, bisa diambil. Nanti juga biasanya saya munculkan ya kalau di pekan ke eh, 6 atau 7-nya. Ini contoh judulnya. Jadi judul diganti ya, judul penelitiannya. Kemudian nama mahasiswa, seringkali nama mahasiswanya itu masih bukan nama yang terdaftar di UT. Jadi tolong kalau bisa, kalau memang harus nama dan NIM yang terdaftar di UT ya. Jadi bukan nama panggilan dan sebagainya. Jadi ini format cover ya. Kemudian di ringkasan proposal, jadi setelah cover itu sebelum ke daftar isi itu ada ringkasan proposal ataupun abstraksi. Ya, ini contoh penulisannya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apa dan sebagainya gitu ya. Kemudian menggunakan teknik penelitian yang seperti apa. Kemudian juga ada kata kuncinya. Yang bisa di eh, style tulisannya italic ya biasanya ya. Tapi kita fokus yang penting fontnya rapi gitu ya. Tidak ada kesalahan pengetikan dan sebagainya. Daftar isi seperti ini, jadi bab satu terdiri dari pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian tinjauan pustaka ini disesuaikan dengan penelitian yang diambil, yang kita akan tulis. Yang pasti di poin 2.3 itu tugas 2 dimasukkan ke sini, hasil penelitian terdahulu. Jadi diinsertkan di sini ya. Nanti ada contoh-contohnya, kita bisa lihat. Kemudian di bab 3 itu ada metode penelitiannya seperti apa. Teknik pengumpulan data, metode analisis data, kemudian objek analisis dan validitas reliabilitas. Maksudnya validitas reliabilitas ini adalah kita menyampaikan bahwa data kita yang valid seperti apa dan bisa dipercaya. Jadi validitas itu eh, bisa dipercaya gitu ya. Ketika kita menyampaikan bisa berbeda sedikit dari ini nggak apa-apa. Jadi misalnya bukan validitas reliabilitas tapi langsung menulis korelasinya gitu ya. Silakan nggak apa-apa. Atau mendeskripsikan datanya saja itu juga eh, diperbolehkan ya. Kemudian nanti ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini harus sesuai dengan yang ada di 2.3 gitu ya. Itu daftar pustaka yang minimal. Kalau mau ditambahkan boleh nggak Bu? Boleh. Karena untuk mengurangi similaritas nantinya. Ya. Lampiran-lampiran ini nanti ada lampiran, bisa lampiran tabel, ya, lampiran apa namanya hasil output, juga lampiran nanti hasil scanning plagiasi. Ya. Kita lihat ini komponen utama bab satu di latar belakang masalah. Ini biasanya terdiri dari menjelaskan objek penelitian, kemudian menguraikan fenomenanya, menyebutkan variabel-variabel penelitian yang relevan, kemudian gambaran kebaharuan. Jadi kan biasanya penelitian kita berarti lebih baru dibanding penelitian-penelitian sebelumnya, maka seperti apa gitu ya.
Kemudian menyampaikan urgensi dan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Ini contohnya. Jadi eh, contohnya misalnya dalam satu periode akuntansi, laporan keuangan, pentingnya ini ya, pentingnya. Terus atau juga misalnya latar belakang itu bisa dari undang-undangnya, ya, dan sebagainya. Misalnya pelindungan konsumen, disampaikan latar belakangnya. Jadi latar belakang tuh variasinya banyak. Dan ini semakin kita menulis sesuai dengan apa yang kita ingin tuangkan, itu semakin similaritasnya semakin rendah gitu ya. Jadi memang kita harus mencari banyak sekali referensi-referensi yang kita tulis di latar belakang ini sesuai dengan tujuan penulisan kita, tapi juga tidak sama dengan yang lain gitu ya. Kemudian yang untuk bab satu selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini menyajikan pernyataan-pernyataan penelitian yang terstruktur dan terorganisir ya. Kemudian juga harus menjawab fenomena dan masalah yang telah dijelaskan di belakang. Ini contoh rumusan masalah. Jadi kemarin sudah ada yang saya baca, ada yang sudah menuliskan rumusan masalah, tapi masih salah di cara penulisannya. Ini ya cara penulisan ini. Jadi ini bisa dijadikan contoh ya. Ini judulnya adalah ini terhadap income smoothing perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022 ya. Eh, ini pokok masalahnya. Jadi ketika kita melihat masalah itu biasanya dimulai dengan apakah gitu ya. Ada dengan kalimat tanya. Apakah variabel satu ini kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap income smoothing? Nah, ini variabel eh, yang dipengaruhinya. Kemudian variabel X2-nya, apakah return on equity berpengaruh terhadap income smoothing? Gitu ya. Jadi ini ketika melakukan perumusan masalah biasanya dengan kalimat tanya. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menyebutkan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui penulisan penelitian itu. Jadi biasanya tujuan penelitian itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan tadi. Ya. Jadi ini contohnya tujuannya ya tujuannya dilakukan untuk menguji penelitian dari hasil penelitian sebelumnya misalnya. Kemudian poin-poinnya adalah untuk mengetahui. Jadi di sini lihat untuk mengetahui. Kalau tadi kan apakah gitu ya. Nah, di sini kalau tujuannya itu berarti harus untuk mengetahui dan menganalisis apakah nih variabel X1 berpengaruh terhadap income smoothing dan selanjutnya ya. Ini variabel X2 terhadap Y. Kemudian ini X1 dan X2 terhadap Y. Gitu ya. Jadi perbedaan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu. Jadi kalau masalah itu biasanya kalimat tanya, kalau tujuan penelitian itu adalah mencari jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah. Kemudian selanjutnya menjelaskan manfaat penelitian. Jadi menjelaskan kontribusi atau manfaat praktis dari penelitian. Biasanya juga ada opsi-opsi yang disampaikan, ya, memang tergantung dari judul penelitiannya juga. Ini contohnya, manfaatnya secara teoritis apa? Nah, ada yang secara teori, ada yang secara praktek. Ya, secara praktek juga ada dibagi lagi. Untuk peneliti, apa fungsinya? Kemudian untuk perusahaan, kalau ada perusahaan ya, kalau misalnya kayak Bank BCA gitu kan, kemarin ada yang juga apa balai lelang dan sebagainya gitu ya. Maka untuk perusahaan itu apa? Kemudian untuk investor bagaimana? Jadi ini komponen-komponennya harus kita lihat penelitian kita ini nanti siapa sih kira-kira sasarannya gitu ya. Kemudian juga bagi akademik. Ya. Jadi poin-poin ini yang secara praktek kita tulis. Makin kita paham apa yang tujuan dari penulisan kita, maka biasanya itu semakin berbeda tulisannya dengan yang lain. Ya. Ini kita masuk ke bab kedua ya. Bab kedua itu biasanya terdiri dari landasan teori.
landasan teori, konsep, kemudian penelitian terkait, kerangka konseptual, juga hipotesis. Jika ini penelitiannya kuantitatif, ya. Kita lihat di sini contohnya ya. Ini kita langsung fokus saja di yang penelitian-penelitian terdahulu. Ini sudah pernah disampaikan di web kedua ya. Jadi caranya yang sederhana yang menulis seperti ini aja. Kalau apa namanya berdasarkan jurnal ataupun buku gitu ya variabel-variabelnya. Ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Jadi bisa digunakan. Jadi kalau kemarin sudah bagus juga. Ada yang sudah memisahkan antara jurnal sama eh, buku gitu ya. Yang penting adalah apa yang kita tulis di eh, paparan penelitian sebelumnya itu harus ada di daftar isi. Kalau nggak ada itu nanti linknya kelihatan itu ya. Nah ini bagus ya. Laras sudah membuat seperti ini. Cuma ini saja. Kalau dia memisahkan antara jurnal, jurnal di atas gitu ya, subbab jurnal, maka dia akan lebih banyak spasi untuk melihat, menulis apa namanya deskripsi yang selanjutnya. Ini contoh yang lain juga ya. Nah nah ini kalau dia tulis di jurnal penulisnya, terus bukunya dan sebagainya, ini harus ada di daftar pustaka. Jadi harus sama gitu ya. Ini contoh lain kalau misalnya kita mendeskripsikan berdasarkan variabel. Jadi di judul yang return on asset dan sebagainya ini, variabel apa saja yang berkaitan dengan penulisan kita. Nah, terus kemudian hasil penulisannya apa, gitu ya. Dan selanjutnya. Jadi ini bentuk lain. Jadi ini ada dibebaskan mahasiswa untuk mengeksplor penulisan tentang penelitian yang sebelumnya seperti apa, gitu ya. Hanya saja kalau bentuknya dalam tabel itu lebih mudah, gitu ya. Ketika nanti kita mencantumkan, gitu ya, di ringkasan penelitian itu lebih mudah karena ada koneksinya nanti di mana, gitu ya. Dibanding dengan kalau narasi, karena kemarin ada juga yang mengumpulkan bentuknya masih dalam narasi bukan tabel-tabel, gitu ya. Sebaiknya diperbaiki. Nah, ini juga kalau misalnya di bab kedua itu dia menampilkan kerangka pemikirannya karena ada variabel-variabel yang diuji. Ya, silakan dicantumkan seperti ini. Jadi ada hipotesa 1, hipotesa 2, dan hipotesa 3. Di bab 3 kita akan lihat metode penelitiannya. Ya, penelitiannya biasanya meliputi desain, lokasi, waktu, kemudian subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan, itu bagian dari metode penelitian yang dijelaskan di bab 3. Ini contohnya ya, misalnya objek penelitiannya itu eh, data untuk kegunaan hal yang objektif, valid, kemudian kepemimpinan manajerial, jadi variabelnya disebutkan. Ya, kemudian ada juga return equity serta income smoothing, di mana perusahaan properti dan real estate. Datanya di Bursa Efek Indonesia periode tahunnya disebutkan. Jadi ini sudah detail ketika menampilkan objek penelitian. Juga lokasinya, lokasi penelitiannya di mana? Ya, lokasi penelitiannya di Bursa Efek Indonesia yang menyediakan informasi laporan keuangan dan sebagainya. Ya, jadi eh, lokasi penelitiannya walaupun ini bukan ini masih dalam bentuk apa namanya website gitu ya. Ini website ya. Jadi dia ngambil dari website resmi masing-masing perusahaan untuk objek data yang mereka olah. Teknik pengumpulan data bisa observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner. Ini juga kita sampaikan. Metode analisis data, langkah-langkah untuk mengolah data penelitian yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi langkah-langkahnya sih apa sih metodenya gitu ya. Metode yang ini tadi berhubungan dengan ini tadi. Ini ya, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner.
Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya variabelnya disebutkan variabel Y, X1, X2 gitu ya. Kemudian ada coefficient variasinya, indikatornya, dan rasionya, skalanya skala rasio. Kemudian kalau misalnya kepemilikan manajerial, ini ngambilnya dari mana datanya? Jumlah saham yang dimiliki dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi ini definisi variabel atau rumusan yang kita gunakan untuk data-data kita. Ya, ini contohnya. Komponen utamanya untuk objek analisis ini menjelaskan apa yang menjadi sasaran penelitian untuk diteliti. Jadi bisa berupa subjek, variabel, atau juga fenomena. Karena misalnya kayak ada mahasiswa yang menulis tentang kecenderungan untuk membeli suatu produk tertentu gitu ya. Ada yang meneliti tentang skincare, ada yang meneliti tentang oleh-oleh atau cemilan ya. Nah itu dilihat fenomenanya. Eh, Misalnya skincare itu fenomenanya lagi kayak gimana sih sekarang gitu ya. Apakah berhubungan dengan cuaca, berhubungan dengan warna tertentu, atau isu-isu lain gitu. Begitu juga oleh-oleh. Apa sih yang lagi booming dan sebagainya. Itu merupakan fenomena yang diteliti. Contohnya kalau misalnya ini tadi ya melanjutkan dilakukan pada sampel yang ditentukan berdasarkan kriteria. Jadi datanya itu data sekunder, dijelaskan ya, data pasti di web 1 materinya sudah tahu bahwa ada data primer dan data sekunder. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa yang diolah adalah data sekunder. Kemudian juga disebutkan lagi ya perusahaannya, terus datanya dari mana dan sebagainya. Teknik pengumpulannya juga disebutkan ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja di BCA cabang Tambun, gitu, jadi kita mengambil data di situ, maka kita sebutkan, gitu ya. Nah, ini validitas dan reliabilitas biasanya bisa diganti dengan tadi saya sebutkan, misalnya korelasi dan sebagainya ya. Ini berisi penjelasan mengenai keakuratan. Keakuratan, misalnya kalau kuesioner akurat tidak. Kalau misalnya berhubungan dengan konsumen itu kan biasanya pakai kuesioner gitu ya. Nah itu akurat tidak ya. Apakah kita menggunakan Google Form atau kita langsung tanya ke konsumennya gitu ya. Penjelasan ini meliputi jenis pengujian yang dilakukan, misalnya uji validitas, uji reliabilitas, dan sebagainya. Jadi bisa saja ini penulisannya bukan validitas reliabilitas, tapi juga prosedur-prosedur pengujian yang lain. Ada juga yang sudah menyampaikan, misalnya dia nanti akan menggunakan Smart PLS gitu ya, itu nggak apa-apa juga. Ya silakan saja dicoba dulu, karena nanti eh, kita akan baca seluruhnya ya dari awal sampai akhir. Nah, ini saya review lagi penilaiannya ya. Jadi penilaiannya karena kita tidak ada UAS ya kalau untuk metode penelitian, maka semuanya itu berdasarkan tugas ya. Tugas 1, 2, 3 itu bobotnya 20%, sedangkan tugas 4 itu bobotnya 40%. Walaupun tugas 3 besok bobotnya 20%, saya berharap mahasiswa tuh sudah hampir finish gitu ya, udah sudah menampilkan semuanya. Em, Tinggal di tugas 4 itu menyelesaikan koreksi-koreksi yang ada di tugas 3. Jadi jangan sampai major. Kemudian fontnya sudah rapi. Dari awal sampai akhir kalau misalnya pakai Times New Roman 12 atau 13 sudah formatnya seperti itu. Ya, jadi tolong dibaca materi sebelumnya, ada format-formatnya gitu ya, silakan digunakan. Walaupun tidak harus format seperti yang skripsi yang akan dicetak gitu ya. Tapi tolong sudah lebih bagus lah gitu ya. Kemudian tingkat kesamaan atau similaritas dari cek plagiasi maksimumnya itu 30%. AI skornya maksimal 40%. Gitu ya. Nanti ke depannya ini akan ditaruh di lampiran. Tapi bentuknya seperti apa, kami masih menunggu informasi dari UT pusat ya, seperti apa gitu ya. Jadi mata kuliah ini tidak ada UASnya.
nilai seluruhnya berasal dari proposal penelitian. Jadi harap mahasiswa benar-benar konsentrasi ya, karena memang tidak ada diskusi-diskusi besar juga seperti per pekan gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan langsung fokus ke penulisan untuk metode penelitian ini. Jadi silakan ditanyakan di kolom chat gitu ya, supaya saya juga bisa memberikan masukan. Ini kriterianya ya, disiplin, ya disiplin menyampaikan. Jadi kalau kadang-kadang ada tugas gitu ya, dia naruh submitnya di awal, tapi ternyata belum sesuai dengan target. Biasanya saya udah kasih notes tuh ya, kasih chat, tolong diperbaiki. Itu kalau misalnya ada kesempatan seperti itu, tolong diperbaiki ya. Kalau untuk tugas 3 ini, saya akan coba reminding 2 hari sebelum due date gitu ya. Tapi jangan sampai pas deket banget karena nggak maksimal nanti ya menulisnya gitu. Jadi saya harapkan eh, bisa menggunakan waktu-waktu yang luang untuk benar-benar fokus menulis dan mengecek penulisannya gitu ya. Tulisan, ketepatan penggunaan bahasa. Jadi jangan sampai ada yang typo ataupun hal-hal yang tidak ada linknya gitu ya, tidak ada. Oh tiba-tiba ini pembahasannya apa berbeda gitu ya. Dan yang seperti itu. Kemudian pemahaman konsep dan kemampuan mengumpulkan, mengolah informasi sesuai dengan bidang ilmu manajemen. Kalau melihat judulnya udah bagus-bagus, progresnya juga sudah bagus ya. Jadi tinggal kita menulis sesuai dengan tadi guideline yang ada di template ya. Ini bobotnya ya. Jadi ada tata tulis, ukuran kertas, tipografi, kerapihan, tata letak ya. Jadi ini tolong dicek. Walaupun 5% bobotnya, tapi ini eh, menjadikan apa namanya acuan untuk poin-poin yang lain. Ya kalau misalnya tampilannya jelek itu biasanya ke yang lain, ke informasi yang lain disampaikan di tulisan itu juga akan berubah gitu ya. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesesuaikan isi proposal dengan keilmuan program studi mahasiswa. Selama ini tidak ada masalah ya di judul-judul yang disampaikan. Kemudian kejelasan pengungkapan ide, sistematika. Kalau sesuai dengan template yang ada, itu biasanya sudah bagus ya. Jadi tinggal mengembangkan penulisannya aja. Kesesuaian judul dengan tema topik yang dipilih. Kemudian eh, kebaruan topik, gagasan, fokus bahasan yang dipilih. Ini juga tidak ada masalah ya dari judul-judul yang ada. Akurat, validitas, dan informatif, kemampuan menganalisis dan mensintesis permasalahan. Nah, yang penting ini daftar pustaka juga ya. Jurnal bereputasi yang sesuai dengan bidang keilmuan minimal 5, ya, terbitan 10 tahun terakhir. Juga untuk buku juga seperti itu minimal 5, terbitan 10 tahun terakhir. Karena 2 poin ini di 10 dan 11 itu kan yang kita cantumkan di eh, bab 2.3 ya. Tapi kalau lebih dari itu boleh, tapi tidak wajib ditulis di bab 2.3 ya. Yang wajib ditulis di bab 2.3 itu kan 5 jurnal dan 5 buku. Tuh ya. Kita nanti juga saya harap mahasiswa sudah mulai mengecek plagiasme ya. Jadi bisa dari Turnitin karena belum ada fix kita pakai yang mana. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya itu pakai Turnitin ya. Eh, Kemarin kita coba pakai site picker. Ya. Yang penting ini mahasiswa tahu teknis pengecekannya. Ini kemarin yang saya sudah coba cek ya, ada yang sampai 73 gitu ya. Ini masih tinggi-tinggi. Nah, bias, tapi karena mungkin tulisannya baru sedikit sehingga besar. Nanti dicoba dengan tulisan sendiri sesuai template yang panjang seperti itu biasanya dia akan lebih eh, turun gitu ya. Jadi ini yang paling dikit adalah warna. Ya. Jadi coba cantumkan hasil scan similaritas kita di halaman terakhir setelah
daftar pustaka. Jadi setelah daftar pustaka itu ada lampiran. Kalau kita belum menampilkan tabel referensi dan sebagainya, maka tolong disampaikan tabel lampiran dari SS Plagiat Note Checkernya ya. Ini contohnya Muhammad Ihsan gitu ya, terus plagiat levelnya 71, mirror text dan sebagainya. Karena standarnya harus di bawah 30. Harus di bawah 30%. Nah, ini kita lihat definisinya saja. Jadi kalau plagiasi itu adalah tindakan menggunakan ide atau kata-kata orang lain seolah-olah karya kita sendiri. Jadi kita nggak ada kontribusi untuk memperbaiki, menambah dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh saja membaca gitu ya, kemudian kita menulis ulang, tapi harus kita ada kontribusi, ada penambahan atau pengurangan, atau memasukkan ide-ide kita dalam kutipan yang itu. Ya. Sedangkan kalau similarity index, ini tingkat kemiripan teks, mengambil penjelasan dengan menyantumkan citasi atau sumber referensi. Jadi kalau kita nanti itu ada linknya tuh antara sumber referensi, jadi dia akan ngecek tuh di daftar pustaka apakah eh, similar. Jadi boleh sama, boleh mirip, bukannya sama ya, boleh mirip, tapi bukan menjiplak gitu ya. Jadi itulah ini definisi plagiasi sama similarity. Dia berbeda ya. Jadi kalau ada di daftar pustaka kita, itu dia akan cek, oh iya sesuai, nggak masalah gitu similarity. Tapi kalau plagiat itu benar-benar kita ambil tapi di daftar pustaka kita tidak cantumkan. Jadi ini tugas 3 ya, penulisan proposal secara utuh. Mengacu pada judul, rangkuman, dan sebagainya, ada template-nya. Diunggah dan ini harus berisi 15 sampai 20 halaman di luar cover daftar pustaka dan lampiran. Sebenarnya ini nggak masalah, justru yang masalah tuh yang mahasiswa yang kalau misalnya dia ternyata sudah dari D3 gitu ya, sudah pernah membuat penulisan gitu. Jadi dari misalnya 65 halaman dia harus kecilkan sampai 15 sampai 20. Itu justru yang membuat mereka susah gitu ya. Kalau kita ini karena membuat 15 sampai 20 halaman, kemarin ada beberapa yang sudah menampilkan full gitu ya. Bagus itu dia bisa sampai kalau nggak salah itu 18 halaman ditulis fisiknya ya. Jadi sebenarnya 15 sampai 20 halaman ini tidak susah. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan dari materi kita. Materi ini akan saya taruh juga ya di e-learning. Jadi apa namanya mahasiswa bisa mereview materi dan rekaman video akan saya taruh di e-learning juga. Silakan ada pertanyaan. Ibu izin mau nanya, Ya, yang untuk dikumpulkan di tugas 3 ini apakah eh, eh, sudah diturnitin atau baiknya gimana ya Bu? Maaf, soalnya tadi saya kayak sepertinya ketinggalan topik itu Bu. Itu aja ya, sih. ya. Sudah dicoba dicek, tapi nggak harus dipakai Turnitin ya, karena belum ada petunjuk harus pakai aplikasi apa gitu ya. Kalau ini kan kemarin saya coba dengan cara yang mudah aja ya, seperti yang saya sampaikan di eh, pekan lalu ya.
Jadi seperti ini ya, yang di side kickers aja nih saya cobanya gitu ya. Tapi jadi karena belum ada petunjuk bahwa kita harus pakai Turnitin atau aplikasi lain gitu ya. Jadi kita coba aja pakai ini dulu, side kickers. Caranya saya sudah sampaikan ya di pekan lalu. Ini ini hasil scan-nya gitu ya. Kita coba ya. Jadi kalau misalnya kita cek ya, karena kalau untuk AI pakai ini gitu ya. Ini cek plagiarismnya, terus kita coba upload gitu. Jadi caranya seperti ini aja ya. Upload misalnya scan for plagiarism gitu ya. Jadi ini mahasiswa cuma tahu teknisnya aja dulu, fokusnya di nulisnya aja gitu ya. Nanti kalau misalnya, nah ini ketika sudah dapat plagiat levelnya 50, ini di SS aja, terus ditaruh di lampiran gitu. Nah, di Oh, SS, siap. ya. Jadi cuma itu aja dulu. Oke, oke, Nggak, siap. uh, fokus di penulisannya aja, rapi, sesuai dengan petunjuk template. Ini nanti biasanya ada petunjuk lain di web 3 ya. Jadi misalnya Oh, apa sih trik-triknya gitu ya supaya bisa di bawah 30 dan sebagainya. oke, siap Ibu. Makasih Ibu. Ya. Hmm. Ada lagi pertanyaan. Jadi ini taruhnya di lampiran ya. Setelah daftar pustaka, itu kan halaman selanjutnya lampiran, boleh ditaruh di situ. Ada lagi silakan. Ini ya, jadi kita fokusnya di tugas 3 seperti ini. Ya, kalau tidak ada, silakan melanjutkan penulisannya ya, eh, sesuai dengan target di tugas 3 ini. Terima kasih sudah join Zoom. Eh, Kalau ada pertanyaan boleh tulis di chat, tapi mohon maaf kalau misalnya chatnya itu agak delay kalau di UT ya. Nggak kayak kita pakai WA, tapi itu terrecord gitu ya. Alhamdulillahnya sampai saat ini lancar-lancar aja. Mahasiswa yang bertanya di chat juga kita jawab walaupun agak delay gitu ya. Kecuali kalau saya lagi online di malam hari, biasanya saya online untuk ngecek apa namanya hasil-hasil tugas mahasiswa. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu.